Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar nih? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Oh iya, kalian pasti udah sering dengarkan sama yang namanya sel. Seperti yang kita tahu bahwa semua makhluk hidup itu punya yang namanya sel. Terus sel itu apa sih teman-teman? Kalau mau tahu jawabannya, simak video ini ya sampai selesai. Apakah kalian tahu bagaimana sejarah penemuan sel? Nah, ada beberapa ahli yang dikenal dalam penemuan sel. Yang pertama itu Zacharias Janssen, Robert Hooke, Anthony van Leeuwenhoek, Matthias Jacob Scheladen, dan Theodor Swan, dan Rudolf Virchow. Mari kita bahas satu-satu ya. Ahli atau penemu yang pertama adalah Zacharias Janssen. Ia adalah seorang pembuat kacamata asal Belanda. Ia juga penemu mikroskop untuk pertama kalinya. Nah, mikroskopnya ini sangat menarik perhatian para ilmuwan waktu itu. Karena dengan mikroskopnya itu, mereka jadi bisa melihat berbagai macam hal seperti benda-benda kecil yang akan sulit untuk dilihat dengan kedua mata tanpa alat bantuan. Namun, gambar yang dihasilkan atau yang ditangkap oleh mikroskopnya pada waktu itu masih terlihat buram karena belum ditemukan fitur untuk mengatur fokus pada waktu itu. Selanjutnya, kita akan berkenalan dengan Robert Hooke. Dia adalah orang yang pertama kali mengemukakan tentang sel. Ia mengamati sayatan lintang gabus dan menemukan ruang kecil yang disebut sel. Jadi, sel gabus ini adalah sel mati yang kosong tanpa isi. Saat terlihat ruang-ruang kosong itu, ia berpikir bahwa ruang-ruang kosong itu terlihat seperti celah, yaitu sebuah tempat biarawan untuk berdoa dan juga beristirahat. Nah, karena yang diamati itu mirip dengan celah, maka ia memberi nama apa yang dia lihat itu dengan nama sel. Hal ini yang membuat Robert sebagai orang yang pertama yang mencetuskan nama sel. Lalu, Anthony van Leeuwenhoek. Dia adalah seorang penemu mikroskop majemuk dan dengan mikroskop buatannya itu, ia melakukan beberapa pengamatan dari kolam renang dan mencoba mengamati plak giginya. Kemudian, ia mendapati makhluk hidup kecil atau mikroorganisme yang sekarang kita kenal dengan istilah protista dan bakteri. Berikutnya adalah Matthias Jacob Scheladen dan Theodor Swan. Mereka mengamati sel yang berbeda. Matthias mengamati sel tumbuhan, sedangkan Theodor mengamati sel hewan. Nah, mereka menyatakan bahwa tubuh makhluk hidup tersusun atas unit-unit kecil yang disebut sel. Dan mereka menyimpulkan bahwa sel adalah unit struktural makhluk hidup. Oke lanjut, tokoh yang terakhir adalah Rudolf Virchow. Dia menyatakan bahwa sel berasal dari sel sebelumnya yang dikenal dengan pernyataan omniscience. Fakta itu ia temukan setelah mempelajari atau meneliti reproduksi dari sel. Hasil penelitiannya dipublikasikan di dalam buku yang berjudul Cellular Pathology. Oh iya teman-teman, tubuh kita memiliki triliunan sel yang semuanya melakukan berbagai hal untuk menjaga kita tetap hidup. Bahkan, mouse ini juga memiliki ratusan juta sel. Mari kita lihat lebih dekat dan cari tahu apa yang membuat sel-sel tersebut begitu sibuk. Jika kita melihat lebih dekat pada lapisan atas kulit ini, kita dapat melihat bahwa tubuh terbuat dari sejumlah besar sel-sel individual yang tersusun rapat dan bertumpuk satu sama lain. Untuk lebih memahami apa yang bisa dilakukan semua sel tersebut, mari kita mulai dengan melihat satu sel saja. Bahwa sel terdiri dari sejumlah struktur berbeda yang disebut organel. Sel dapat berupa prokariota atau ekariota yang mengacu pada apakah sel memiliki membran inti atau tidak. Mari kita bandingkan 3 jenis sel bakteri, tumbuhan, dan hewan ini. Ini adalah sel bakteri, yaitu prokariota. Artinya,
sebelum kacang, sehingga tidak memiliki membran inti dan DNA mengambang bebas di sitoplasma yang dikelilingi oleh membran sel. Untuk perlindungan tambahan, ia memiliki dua lapisan tambahan, dinding sel dan kapsul. Untuk membantunya bergerak, beberapa bakteri memiliki flagel yang berfungsi seperti baling-baling dan juga banyak pilus kecil yang membantu pergerakan namun juga dapat berinteraksi dengan sel lain. Bakteri adalah organisme bersel tunggal, artinya semua yang mereka perlukan untuk hidup semuanya ada di dalam satu sel ini. Bandingkan sel bakteri dengan sel tumbuhan. Sel ini disebut eukariota atau kacang baik karena DNA sekarang terkandung dalam membran inti. Mereka adalah organisme multiseluler, jadi ada triliunan sel yang dapat membentuk satu tumbuhan utuh. Tumbuhan mampu menyimpan air dalam vakuola di dalam sel. Oleh karena itu, tumbuhan juga memiliki dinding sel yang melindungi sel agar tidak pecah saat menyimpan semua air tersebut. Menggunakan sinar matahari untuk membuat gula. Kemudian, gula tersebut diubah menjadi energi di mitokondria. Mereka juga membuat protein dengan ribosom. Namun, mereka juga dapat memproses dan menyortir protein tersebut melalui retikulum endoplasma dan Golgi. Yang terakhir, kita mempunyai sel hewan. Hewan adalah organisme multiseluler sehingga terdapat triliunan sel di dalam tubuh kita. Sel hewan adalah eukariota. Jadi, terdapat membran inti untuk menampung DNA. Tidak ada vakuola dan tidak ada dinding sel. Hewan tidak menghasilkan energi dari cahaya, melainkan mitokondria yang menghasilkan energi dari lemak, protein, dan gula. Setiap sel di tubuh kita memiliki rangkaian instruksi DNA yang sama dan unik bagi kita. Namun, meskipun identik di setiap sel, ia tetap dapat membuat sel dengan berfungsi yang berbeda. Hal ini karena sel yang berbeda dapat membuat kumpulan protein yang berbeda pula. Jadi, begitu teman-teman, tadi adalah sejarah singkat penemuan sel. Kita bisa simpulkan bahwa sel merupakan unit terkecil makhluk hidup yang dapat melaksanakan proses kehidupan. Nah, banyak makhluk hidup yang terdiri dari sejumlah besar sel yang bekerja sama satu sama lain, sementara bentuk kehidupan lain seperti bakteri dan protosa hanya memiliki satu sel atau bisa disebut dengan istilah uniseluler. Walaupun sel ukurannya sangat kecil, tapi perannya sangat besar dan sangat penting. Nah, sekarang kalian pasti sudah paham kan? Nah, oke deh, sampai sini dulu ya. Jumpa kita kali ini. Terima kasih banyak karena sudah menyimak videonya sampai selesai. Dadah!